guru dan tenaga pendidikan non-PNS dapat bantuan 1,8 juta dari pemerintah. Kompas 17 November. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarin Selasa 17 November 2020 meluncurkan program bantuan subsidi upah sebesar 1,8 juta kepada sekitar 2 juta orang tenaga pendidikan. Nadiem mengatakan bantuan tersebut bakal diberikan kepada sekitar 2 juta orang tenaga pendidikan yang meliputi dosen, guru, pendidik, PAUD, tenaga perpustakaan, laboratorium, serta administrasi non-PNS alias honorer. Bantuan tersebut diberikan sebanyak 1 kali kepada masing-masing penerima. Dosen, guru non-PNS, guru kepala sekolah, pendidik PAUD, tenaga perpustakaan, laboratorium, dan administrasi, serta operator sekolah termasuk dalam bantuan BSU, ujar Nadiem kepada peluncuran program di YouTube Kemendikbud. Nadiem mengatakan bantuan tersebut diberikan kepada 2.034.732 juta orang yang terdiri dari 162.277 dosen pada perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta. 1.634.832 guru dan pendidik pada satuan pendidikan negeri dan swasta, serta 237.623 tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, dan tenaga administrasi. Ini termasuk swasta. Mereka berhak mendapat bantuan pemerintah termasuk 237.000 tenaga perpustakaan, laboratorium, dan tenaga administrasi, ujar Nadiem. Nadiem menjelaskan subsidi upah diberikan kepada mereka untuk membantu para tenaga honorer yang mengalami tekanan di tengah situasi pandemi. Pasalnya para guru menghadapi beragam gejolak dalam menjalankan tugas, baik dari sisi pembelajaran maupun ekonomi. Pemerintah pun mengalokasikan anggaran sebesar 3,66 triliun rupiah untuk program BSU ini. Pemerintah harus hadir untuk para tenaga honorer dan dosen-dosen kita untuk bisa melalui masa krisis ini. Dengan bantuan ekonomi yang bisa menyemangati mereka untuk terus mendidik anak-anak kita untuk terus berinovasi di bidang pendidikan, ucapnya. Cerita Luhut ditawari bantuan dana dari Bank Dunia. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan mengatakan Presiden Bank Dunia David Malpass sempat menemuinya di Kedutaan Besar RI Washington DC, Amerika Serikat. Luhut mengatakan saat itu David didampingi oleh CEO Conservation International M. Sanjayan, Managing Director International Monetary Fund Kristalina Georgieva, dan United States Trade Representative Robert Lighthizer. Dalam pertemuan tersebut, Luhut mengatakan Bank Dunia menawarkan suntikan dana kepada pemerintah Indonesia, terutama tawaran dana untuk pengadaan vaksin COVID-19. World Bank menawarkan banyak sekali bantuan. Saya katakan sudah cukup. Mereka Bank Dunia menyatakan budget buat vaksin, saya bilang sudah cukup. Sampai mereka tanya, apa yang bisa kami bantu, ujar Luhut melalui tayangan virtual Selasa 17 November. Meski begitu, Luhut justru meminta kepada Bank Dunia untuk membantu mendanai rehabilitasi mangrove seluas 630.000 hektar. Luhut mengatakan program tersebut adalah salah satu program pemerintah untuk pemulihan ekonomi nasional dalam lingkup lingkungan. Kalian bantu mangrove saja. Kami punya program 630.000 hektar replanting mangrove di Indonesia. Itu adalah largest mangrove replanting in the world. Termasuk tadi dengan coral reef atau batu karang. Kami membuat ini untuk generasi cucu-cucu kita semua, kata dia. Pemerintah berupaya memperluas penanaman tanaman mangrove hingga mencapai 600.000 hektar hingga 4 tahun mendatang. Luhut pun berpendapat bila nantinya mangrove tumbuh dan menjadi ekosistem ikan dan kepiting, maka pemeliharaannya akan membuka lapangan pekerjaan baru. Seperti itu ya berita hari ini dari Kompas.